Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat menjalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap aktivitas ibadah dan kebaikan yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan teladan kita dalam segala hal, termasuk dalam menjalani ibadah Ramadan. Mudah-mudahan dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat menjalani ibadah Ramadan ini seperti yang dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena ibadah Ramadan yang kita jalani selama ini sudah sedikit bergeser, sudah terkontaminasi dengan kebiasaan kita, tradisi kita, ataupun hal-hal lain yang kurang penting dan sia-sia. Contoh, kalau Nabi dan sahabat dulu semakin mendekati hari raya itu orang semakin sibuk di masjid, semakin penuh masjid. Kita semakin dekat lebaran semakin ada kemajuan. Maksudnya safnya itu makin maju ke depan. Berarti kan dah berubah suasana Ramadan zaman Rasul dulu dengan sekarang sudah berubah ya. Kita terasa itu. Fokusnya berubah. Kalau dulu 10 terakhir fokusnya cari Lailatul Qadar, sekarang 10 terakhir cari baju lebaran, kue lebaran dan sebagainya. Kadang-kadang kita husnuzan, mungkin jamaah ini tidak salat di masjid di masjid kita ini, Masjid Hutan Bayi, mungkin mereka ke Baitur Rahman. Baitur Rahman pun sama, mungkin salatnya di Islamic Center. Tengok Islamic Center pun safnya maju-maju tu, sudah pada maju ya. Jadi beginilah kondisi kita. Maka kita ingin mengembalikan spirit Ramadan itu kepada masa-masa awal di mana pada saat itu ibadah Ramadan disyariatkan. Itu belum lagi kita cerita masalah mubazir ya. Mubazir makanan dan sebagainya. Seakan-akan bulan Ramadan itu sekarang menjadi pameran makanan yang dibuka selama 1 bulan penuh. Ada bazar di situ. Jadi fokusnya makanan. Sehingga ibadah itu menjadi sesuatu yang sifatnya formalitas. Tidak ada ruh, tidak ada spirit, tidak ada makna. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, barang siapa yang pikirannya hanya tentang apa yang masuk ke dalam perut, artinya apa? Makanan ya. Pikirannya hanya tentang apa yang masuk ke dalam perut, maka kualitas orangnya sama seperti apa yang keluar dari bawah itu. Artinya kalau orang pikirannya cuma makanan, maka kualitas dirinya tidak lebih dari
tinja atau kotoran yang keluar dari bawah. Jadi bagaimana kalau kita mau menjadi orang yang kualitas iman kita baik, kualitas derajat kedekatan kita dengan Allah semakin baik, maka kembalikan fokus kita kepada yang lebih penting. Fokusnya kepada ibadah. Ibadah itulah menjadi ghayah, tujuan kita. Sedangkan makanan itu wasilah. Jadi jangan dibalik. Dalam hidup ini ada namanya wasilah, ada namanya ghayah. Kalau wasilah itu apa? Wasilah itu sarana. Sarana. Sedangkan ghayah itu tujuan. Yang menjadi tujuan kita, orientasi kita sesungguhnya adalah ibadah kepada Allah. Dan kita tidak bisa ibadah kalau tidak ada makanan. Karena badan kita lemas, maka perlu makanan sebagai wasilah, sebagai sarana saja. Jangan dibalik. Makanan justru menjadi tujuan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi sampai menjelang berbuka kita menahan hawa nafsu kita. Tapi tiba-tiba begitu sirine berbunyi atau azan berbunyi, disitulah saat kita melampiaskan hawa nafsu kita. Jadi kapan kita bisa mendapatkan pendidikan Ramadan itu? Dari pagi sampai sore kita belajar menahan hawa nafsu. Ketika berbuka justru pelajaran yang dari pagi sampai sore tadi buyar semuanya. Kenapa? Di situ ada pelampiasan hawa nafsu. Di situ ada mubazir dan sebagainya. Belum lagi waktu berbuka itu untuk meramaikan suasana kita bercerita, ngobrol dengan keluarga. Dalam obrolan itu terseliplah ghibah dan sebagainya. Dari pagi sampai sore kita jaga untuk tidak makan yang dihalalkan oleh Allah ya. Nasi kan halal, kita tahan ya kita makan. Tapi pada saat berbuka kita makan dengan daging saudara kita sendiri. Artinya kita ghibah orang. Siapa yang ghibah saudaranya kan seperti dia makan bangkai jenazah saudaranya sendiri. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang mau untuk menyantapnya. Itu bangkai. Dan itu bukan bangkai sembarangan, itu saudara kita. Daging saudara kita sendiri yang kita santap di meja makan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka atas dasar permasalahan inilah kita mencoba membahas pada hari ini satu tema kajian, yaitu tentang bagaimana para salafus salih menjalani ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil contoh dan keteladanan dari mereka. Ya, sehingga ibadah Ramadan kita dari tahun ke tahun, dari hari ke hari semakin baik dan semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada bapak-bapak juga ini ya, bapak dan ibu lah. Pertama sekali saya mau tanya dulu ini. Kalau judulnya salafus salih, berarti kan istilah salafus salih itu harus kita dudukkan dulu dengan jelas ya. Harus kita pahami dulu dengan jelas. Menurut ibu atau bapak ibu, ini salafus salih itu apa artinya? Apa bu? Para tabi'in. Satu jawaban lain. Sahabat termasuk tidak? Dalam salafus salih termasuk sahabat, tabi'in, terus tabi'in. Baik. Ya, itu jawaban sudah benar ibu. Tinggal kita rumuskan saja menjadi lebih dengan narasi yang lebih yang lebih mencakup. Jadi salafus salih itu adalah orang-orang yang hidup pada generasi awal yang disebut oleh Nabi kurun terbaik. Ya, sebaik-baik manusia adalah kurunku. Setelah itu kurun berikutnya dan kurun berikutnya. Disimpulkan oleh para ulama. Berarti yang disebut umat terbaik pada masa awal itu adalah pertama sahabat. Itu sahabat itu disebut salafus salih. Salaf itu artinya orang yang terdahulu. Orang yang hidup pada masa awal. As-salih artinya orang yang saleh, orang terdahulu yang saleh. Karena juga ada orang terdahulu tapi tidak
Tidak soleh, nanti kita sebut siapa yang tidak soleh. Sahabat Nabi itu soleh semua. Asal surga mendung sahabat Nabi, semua masuk surga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Itulah pengertian sahabat. Ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman, bisa disebut sahabat? Tidak, bukan sahabat. Bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi meninggalnya dalam keadaan tidak beriman, bukan sahabat. Beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan beriman tapi tidak ketemu dengan Nabi. Nah, kalau kita ni, nah, tapi Ustaz saya jumpa dalam mimpi tengok Rasulullah, bukan juga. Maksud ketemu dengan Nabi, ketemu fil yaqazah, ketemu di alam nyata. Jumpa sama Nabi. Tak mungkin lagi kita jumpa sama Nabi kan? Kita umat Nabi, bukan sahabat Nabi. Ya, itu sahabat Nabi semuanya orang baik. Itu salafus saleh. Setelah sahabat apa lagi? Tabi'in. Tabi'in ini orang yang bertemu dengan sahabat, belajar dengan sahabat dan orang beriman dia. Pengikut, ya, pengikut sahabat, mengikuti ajaran-ajaran sahabat. Ini namanya tabi'in. Karena sahabat itu punya murid ya, murid-murid sahabat ini namanya tabi'in. Kalau sahabat contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain ya. Kalau tabi'in contohnya siapa? Hasan Al-Basri, ya itu tabi'in. Mujahid, Qatadah, Ikrimah, Nafi'. Ini ibu sirahnya dia apa lagi? Ya, harus tahu nama-nama sahabat, nama-nama tabi'in. Imam Nawawi bukan tabi'in, bukan, jauh sekali dia, sudah abad keberapa, ya. Imam Syafi'i pun bukan tabi'in. Imam Syafi'i kita itu tabi'in, dua kali tabi'in. Jadi generasinya sudah ke bawah. Tapi masih dianggap salafus salih. Jadi setelah tabi'in ada namanya tabi'in. Nah, seperti Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i itu tabi'in. Abu Hanifah tabi'in. Tabi'in orang yang belajar dengan tabi'in. Jadi mereka ini yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat disebut salafus salih. Orang-orang yang hidup di masa awal dan mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang baik. Pembela-pembela agama, pejuang-pejuang agama. Dari merekalah kita bisa menikmati indahnya Al-Quran, sunnah Nabi. Merekalah yang mewariskan itu, menerima dari sahabat kemudian diberikan ke generasi setelahnya sampai ke kita sekarang. Maka kita jadi seperti ini, bisa mengenal agama Allah dengan baik karena perjuangan mereka itu, para salafus salih. Dan salafus salih inilah orang-orang yang disuruh kita untuk meneladani mereka, mencontoh mereka dalam berbagai hal, termasuk dalam hal beribadah di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita melihat, sama-sama kita melihat atau kita memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh salafus salih di bulan Ramadan ini. Mungkin kita tidak sebut semua, hanya beberapa saja sebagai contoh. Nanti bisa kita mendalaminya masing-masing karena waktu kita yang terbatas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya secara umum bahwasanya salafus salih itu menjalani ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh. Itu kata kuncinya, Bu. Mereka menjalani ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh, serius, tidak main-main. Yang kedua, setelah mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, mereka merasa masih kurang dan mereka merasa takut terhadap ibadah mereka. Jadi dua kata kunci, Bu, para salafus salih itu. Pertama, sungguh-sungguh tapi ada rasa takut. Ibarat kalau anak sekolah udah rajin belajar tapi takut menghadapi ujian, ngeri dia menghadapi ujian itu. Belajarnya rajin sekali, sungguh-sungguh, serius, tapi di hatinya merasa gentar ketika menghadapi
ujian. Itu salafus salih begitu. Sekarang kita bandingkan dengan kita. Ibadah kita saat ini ada dua sifat juga. Pertama, ibadah kita tidak sungguh-sungguh. Yang kedua, setelah beribadah tidak sungguh-sungguh, kita merasa aman. Itu sifat kita. Malas tapi merasa aman. Ibarat ada anak sekolah tidak mau belajar, ujian dah dekat. Kita tanya besok pelajaran apa, tak tahu dia pelajaran apa besok. Tidak ada belajar, tidak ada persiapan, dan tidak ada rasa takut. Alah mau ujian, luluh sih, anak tak ikut pergi dulu. Jadi tidak ada rasa takut. Kira-kira ibu, dari dua tipe anak sekolah tadi itu, kira-kira yang bakal sukses dan berprestasi yang mana? Biasanya yang pertama. Dia nggak main-main ujian, itu betul. Yang satu lagi asal-asal aja. Kitalah yang nomor dua itu. Ibadah kita tidak sungguh-sungguh, banyak lalai kita, banyak alpa kita dalam beribadah. Tapi merasa aman, merasa seolah-olah kita sudah ada jaminan masuk surga. Padahal yang dijamin surga siapa? Sahabat dijamin surga. Yang dijamin surga itu kan model-model Abu Bakar dijamin surga. Tapi apa kata Abu Bakar Siddiq? Saya kalau kaki saya sebelah ke surga, sebelah lagi masih di luar, belum aman saya, masih takut saya. Itu kata Abu Bakar Siddiq. Padahal dia dijamin surga. Bahkan Nabi bilang kamu masuk melewati 8 pintu surga. Kalau yang lain lewat 1 pintu, Abu Bakar masuk melewati 8 pintu surga, pintu kehormatan. Tapi dia masih bilang begitu. Sungguh-sungguh di satu sisi, tapi dia khawatir terhadap ibadahnya. Hasan Al-Basri mengatakan, aku bertemu dengan ratusan sahabat Rasulullah. Aku melihat mereka sungguh-sungguh dalam beribadah. Seandainya mereka bersedekah emas sebesar gunung, tetap mereka tidak aman terhadap nasib mereka di sisi Allah. Di satu gunung emas mereka sedekahkan, mereka tidak akan pernah merasa aman. Selalu khawatir, selalu taubat kepada Allah, selalu minta ampun kepada Allah. Beda dengan kita. Kita baru sikit kasih sudah rasanya surga itu milik kita. Umar bin Khattab apa dia bilang Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, seandainya saja ibu saya tidak melahirkan saya, ngeri jadi manusia. Bagaimana nasib saya di sana nanti? Kenapa ibu saya waktu lahir Umar, kenapa enggak lain saja? Itu kata Sayyidina Umar. Padahal dia orang yang sudah dijamin surga. Sudah dijamin surga. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sudah dijamin surga, istri Nabi kita dunia dan akhirat. Jadi surga Aisyah itu bukan main-main di sana. Di mana surga Nabi, disitulah dia. Apa kata dia? Andaikan saja aku menjadi rumput, tanaman yang dimakan oleh hewan ternak. Kemudian tanaman itu masuk ke dalam perut hewan, menjadi kotoran dan dibuang dalam bentuk kotoran. Tidak jadi manusia macam ini, ngeri jadi manusia. Menghadapi pengadilan Allah, menghadapi hisab, menghadapi padang mahsyar, menghadapi alam kubur dan sebagainya. Takut dia jadi manusia. Dia maunya jadi ini ajalah, jadi lebih enak jadi apa? Jadi rumput, jadi bunga gitu. Enggak ada urusan apa-apa gitu. Paling-paling jadi tanah ujung-ujungnya kan. Dia mau jadi seperti itu. Padahal sudah dijamin surga. Oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Jadi sifat salafus saleh, rajin beribadah tapi khawatir terhadap diri mereka. Sehingga mereka tidak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa, beristighfar dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tidak pernah sombong dengan ibadahnya, tidak pernah terlena dengan prestasi kebaikan mereka. Itu sifat salafus salih secara umum. Ya, berbanding terbalik dengan sifat kita umat-umat akhir zaman ini. Lalai, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tapi kita selalu merasa aman. Kita ini terkena penyakit ghurur. Namanya apa? Ghurur. Terlena, tertipu dengan kebaikan yang kita lakukan selama ini. Tidak tahu pun kita apakah diterima atau tidak. Bagaimana kualitas ibadah kita. Oleh karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, para sahabat Nabi SAW itu mereka selama setahun itu berdoa apa? Ada satu doa mereka. Ketika memasuki bulan Ramadan mereka berdoa, ya Allah, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, ya Allah, sampaikanlah umur kami untuk mendapati Ramadan.
rindu mereka dengan Ramadan, sehingga mereka berdoa agar mereka berkesempatan beribadah di bulan Ramadan. 6 bulan berdoa supaya dapat Ramadan. Setelah beribadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, para salafus salih berdoa, ya Allah, 6 bulan dia berdoa, ya Allah, terimalah ibadah kami di bulan Ramadan. 6 bulan berdoa supaya Allah terima ibadah mereka di bulan Ramadan, padahal ibadah mereka sudah cukup sempurna dan sungguh-sungguh, tapi mereka masih berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, bulan Ramadan ini kan syahrul Quran, ya. Bulan apa itu? Bulan Quran. Kenapa Ramadan disebut syahrul Quran? Ya. Karena di bulan itulah pertama sekali Quran diturunkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatum minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya ada penjelasan bagi petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi jangan ibu bilang Quran itu semua turun di bulan Ramadan, tidak. Nanti ada ayat-ayat lain, surat lain turun di bulan-bulan lain, di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Macam-macam, tergantung kebutuhannya, tergantung menurut Allah kapan dia harus turun, dia turun. Tidak mesti di bulan Ramadan. Pertama sekali turun, ya, tepatnya di Gua Hira itu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu terjadi di bulan Ramadan. Tanggal berapa, Bu? 17, yakin? Ada khilafiyahnya. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 8, ada yang bilang 7. Bahkan menurut penelitian terakhir, yang paling rajih itu tanggal 21 Ramadan turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran itu 21 Ramadan. Baik, karena Quran ini turun di bulan Ramadan, maka Al-Quran ini menjadi lebih istimewa ketika Ramadan tiba. Jadi Rasulullah SAW itu kalau sudah tiba Ramadan, dia bertadarus. Tadarusnya dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Datang Jibril setiap malam, Nabi menyetorkan hafalan Qur'annya yang sudah diturunkan selama 1 tahun itu kepada siapa? Kepada Jibril. Tiap tahun seperti itu. Jadi Rasulullah bertadarus, tapi tadarusnya dengan Jibril. Makanya salah satu ibadah yang paling dianjurkan di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bagaimana salafus salih menyikapi hal ini? Ya, kita lihat sikap-sikap mereka terkait dengan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Di antaranya Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini salafus salih, dia gurunya Imam Syafi'i, ya. Beliau itu tidak pernah menghentikan pengajiannya di hari-hari lain. Pengajian hadis, pengajian fikih itu selalu, gak ada libur-liburnya, kecuali di bulan Ramadan. Beliau liburkan pengajian hadisnya, beliau fokus membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi disebutkan bahwasanya Imam Malik di bulan Ramadan tidak mengkaji hadis. Beliau fokus dengan membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Jadi Imam Malik itu dia hafal Quran, tapi dia waktu baca Quran di bulan Ramadan, dia tidak baca dari hafalan, dia baca dengan mushaf. Makanya ibu, walaupun ibu mungkin sudah 30 juz atau juz 30 dan sebagainya, kalau baca Quran bagusnya tengok mushaf. Ya. Kenapa tengok mushaf? Ya, karena waktu tengok mushaf itu ada pahala membaca, apalagi pahala melihat huruf-hurufnya itu kan, pahala pegang dan sebagainya. Kemudian saya rasa kalau kita tengok mushaf itu, saya pribadilah, itu waktu mentadaburinya lebih enak, lebih mudah lihat ayat-ayatnya itu. Beda dengan kalau kita menghafal itu, kadang-kadang hafal saja, hafalannya jalan, tapi pikiran kita tidak begitu fokus, ya, lalai pikiran kita.
hanya mulut saja membaca ayat-ayat yang sudah terhafal, tapi dengan melihat mushaf nampaknya lebih fokus dan tadaburnya lebih dapat. Makanya Imam Malik dulu suka membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan melihat mushaf. Tapi kalau salat ibu sebaiknya jangan tengok mushaf. Kalau salat ya, baca dengan hafalan saja. Walaupun tidak batal salat, kecuali kalau gerakannya banyak. Ada orang salat tengok mushaf ini kan sah, tapi hati-hati kalau banyak gerakannya bisa batal. Sufyan As-Tsauri mengatakan, Sufyan As-Tsauri disebutkan apabila masuk bulan suci Ramadan dia meninggalkan ibadah-ibadah lain dan dia fokus untuk membaca Al-Quran. Maksud ibadah lain mungkin yang bukan wajib ya, bukan ibadah-ibadah wajib. Jadi Sufyan Tsauri ini termasuk orang yang sangat gemar membaca Al-Quranul Karim. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang hadisnya sering kita baca itu, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu setiap hari satu khatam, setiap hari sekali khatam. Kemudian setelah tarawih, itu di waktu siang setelah tarawih dia mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali setelah tarawih, khusus bacaan setelah tarawih 3 hari. Bayangkan bu, kapan tidur itu mereka itu? Maka kalau dia cara dia menjalani Ramadan seperti kita, apa sempat itu? Hai sore udah cari kue, cari ini, keliling itu dari jam 3:30 udah pulang, nanti menjelang berbuka. Mungkin dia khatamkan ini, kalau fokusnya makanan mungkin seperti kita, na'udzubillah. Kemudian Sa'id bin Jubair ini tabi'in, termasuk salafus salih, yakhtimul Quran fi kulli lailataini, mengkhatamkan Al-Quran 2 malam sekali. Jadi ada yang semalam sekali, ada yang 2 malam sekali. Ya, luar biasa itu. Berarti mereka memang fokusnya itu. Jadi makan mungkin sambil aja makan itu. Nggak ada terpikir dia buat ini, buat kolak ini, buat menu ini, nggak ada. Karena mereka makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Zabid Al-Yami mengatakan, disebutkan idza hadara Ramadan ahdaral mushaf wa jama'a ilaihi ashabah. Apabila Ramadan tiba, dia membawa mushaf, menghadirkan mushaf, baca Quran dengan mushaf dan mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Baca Quran sama-sama ya. Kemudian Walid bin Abdul Malik mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan 3 hari sekali. Sehingga kadang-kadang dalam satu Ramadan dia telah khatam 17 kali. Selama Ramadan dia bisa khatam 17 kali. Itu siapa namanya? Walid bin Abdul Malik. Ibu tahu Walid bin Abdul Malik itu siapa? Dia adalah seorang raja, anak dari Abdul Malik. Khalifah dia itu bu. Khalifah itu lebih besar dari presiden. Kalau presiden ngurus satu negara, kalau khalifah ini, Walid bin Abdul Malik ini khalifah Bani Umayyah. Dia mengurus puluhan negara yang tersebar di Jazirah Arab, Afrika. Bahkan masa dia Islam sudah menyebar sampai ke Spanyol, Hispania. Bayangkan seorang khalifah bisa khatam 3 hari sekali. Saya nggak tahu Pak Jokowi dah berapa kali khatamnya dalam Ramadan. Dia seorang presiden. Dia khalifah nih. Oke lah kalau yang tadi itu yang ulama-ulama macam Sa'id bin Jubair memang fokusnya menuntut ilmu, mengajar dan beribadah. Ini khalifah tu ngurus apa bu? Bukan negara, puluhan negara dia urus. Bani Umayyah itu luas sekali, sampai ke Eropa sana, sampai ke Spanyol. Tapi dia bisa mengkhatamkan Quran 3 hari sekali. Saya salut ini kalau Walid dia salut saya. Kalau yang lain mungkin memang sudah kerjanya di masjid ya, macam Sa'id bin Jubair, Sufyan Tsauri, Imam Malik tadi memang sudah hari-harinya. Tapi saya salut Walid bin Abdul Malik, seorang raja sempat ya menghabiskan Al-Quran seperti itu. Qatadah ini juga seorang tabi'in, mengkhatamkan Al-Quran
pada hari-hari biasa 7 hari sekali, seminggu sekali. Tapi apabila Ramadan tiba, dia mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Apabila 10 terakhir di bulan Ramadan, dia mengkhatamkan sehari sekali. Jadi ada peringkat. Kalau hari-hari lain seminggu sekali dah khatam. Masuk Ramadan 3 hari sekali khatam. 10 yang terakhir sehari khatam. Jadi ada peningkatan. Jadi begitulah ibadah mereka terkait dengan Al-Quran ini. Imam Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khataman. Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali khatam. Ini lebih dahsyat lagi. Sedangkan di bulan lain selain Ramadan, Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran sebulan sekali. Ya, sebulan sekali. Kalau di bulan Ramadan sehari 2 kali. Ya, Imam Syafi'i. Nah, ini betul-betul mereka sangat fokus pada ini. Dan banyak lagi Ibu kisah-kisah yang lain tentang mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Intinya apa Bu? Kita mau bilang apa? Walaupun Ibu nak sanggup macam ini 3 hari sekali, sehari sekali, 2 hari sekali, setidaknya kalau untuk level kita sekarang ini, setidaknya bacaan Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih banyak dari bulan-bulan yang lain, dari hari-hari biasanya. Ada kira-kira Bu lebih banyak bacaan Quran kita? Alhamdulillah ya. Misalnya kalau hari lain one day one juz, ada istilah one day one juz ya. Satu hari satu juz. Maka bulan Ramadan kalau bisa satu hari 2 juz atau satu hari 1 juz setengah, tergantung inilah ya Ibu. Mungkin kesibukan dan sebagainya. Tapi kalau bisa jumlah bacaan kita di bulan Ramadan itu lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Mungkin Ibu bertanya, Ustaz, bukankah ada hadis atau riwayat yang melarang kita mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari? Jadi memang ada riwayat enggak boleh, dilarang kita mengkhatamkan Quran itu di bawah 3 hari. Minimal 3 hari sekali. Kalau udah 2 hari sekali, sehari sekali khatam Quran itu biasa bacaannya sudah tidak begitu tadabbur lagi, udah cepat-cepat gitu. Gimana itu Ustaz? Padahal tadi ada yang khatam sampai sehari 2 kali. Itu kayak mana itu? Nah, jadi Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yang dilarang oleh Nabi itu seandainya kita 3 hari khatam itu menjadi kebiasaan kita seumur hidup. Di dalam Ramadan dan di luar Ramadan selalu begitu. Ini yang dilarang. Tapi kalau hanya di bulan Ramadan, karena ini bulan yang sangat mulia, itu dibolehkan. Jadi Ramadan ini ada pengkhususan. Sedangkan nanti di bulan-bulan lain, sebaiknya Ibu khatam Quran jangan 2 hari sekali, jangan. Sebaiknya apa? Sebaiknya minimal lah 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Supaya apa? Supaya kita menjaga kualitas bacaan dan tadaburnya. Nah, itu. Begitu Bu ya pemahamannya. Yang dilarang itu kalau kita jadikan itu kebiasaan seumur hidup, itu dilarang. Tapi kalau khusus bulan Ramadan, banyak salafus saleh, para sahabat, para tabi'in melakukan itu. Khatam di bawah 3 hari, 2 hari sekali, sehari sekali, dan seterusnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentang ibadah berikutnya adalah kedermawanan. Ibadah dalam bentuk kedermawanan. Ada infak, ada sedekah, zakat, dan sebagainya. Abdullah bin Abbas meriwayatkan sebuah hadis, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi syahri Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah itu semakin hebat di bulan Ramadan. Ketika Jibril datang menemui beliau setiap tahun di bulan Ramadan, dan Nabi membacakan Al-Quran yang diturunkan kepadanya di hadapan Jibril alaihissalam.
Ketika Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Rasulullah begitu dermawan, melebihi angin yang bertiup merata ke seluruh penjuru. Jadi Rasulullah itu kebaikannya itu luar biasa, kedermawanannya luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan, Nabi sangat dermawan. Jadi Rasulullah itu kalau diminta sama orang tu tidak ada cerita tolak, tidak pernah nolak. Kalau ada dia kasih, kalau tidak ada dia cari, dia upayakan. Kalau datang tamu dia jamu, kalau tidak ada yang bisa disuguhkan kepada tamu, dia cari orang yang bisa menerima tamu dan memuliakan tamu tersebut. Rasulullah itu tidak pernah tinggal diam untuk menolong orang lain. Bahkan Rasulullah bukan sekedar memberi, Bu, tapi memberi nasihat. Kalau ada orang tukang minta-minta, sebentar minta, sebentar minta, Nabi kasih, tapi Nabi selipkan nasihat. Kamu boleh minta, tapi jangan seperti ini, jangan nasi minta-minta. Hanya boleh minta dalam agama ini. Jadi Nabi kasih nasihat. Jadi kita, Bu, memberi itu bagus. Tapi kalau kita selalu memberi tanpa ada nasihat kepada orang yang menerima, ini juga tidak baik. Kadang-kadang orang menerima ini dia sudah jadi kebiasaan, sikit-sikit minta, sikit susah minta. Padahal yang dia minta itu kadang-kadang bukan untuk persoalan yang kebutuhan primer, bukan. Tapi dia sudah kebiasaan meminta. Nabi kasih nasihat. Jadi begitu. Jadi Rasulullah SAW itu orang yang sangat dermawan. Kedermawanannya itulah yang membuat banyak hati tertarik memeluk Islam. Ada datang seorang Arab Badui kepada Nabi, memperlakukan Rasulullah dengan sangat kasar. Dia katakan, wahai Muhammad, berikan harta yang ada padamu, harta Allah yang ada padamu. Itu bukan harta kamu, bukan harta nenek moyangmu. Berikan kepadaku. Ini kerah baju Rasul ditarik sampai Nabi tercekik. Mau dipukuli oleh sahabat ini orang. Kata Nabi, jangan. Nabi perlakukan dia dengan lemah lembut. Terus Nabi bawa dia, kamu tengok ni kambing semua yang ada di lembah ini, satu lapangan kambing, ini untuk kamu semuanya, hadiah. Bawa pulang. Jadi Arabi itu pun dia bawa semua kambing itu. Memang dia Arabi ini enggak tahu bahasa basi, dia bawa semua pulang kampung. Sampai di kampung dia bilang, wahai penduduk kampung, masuk Islamlah. Karena sesungguhnya aku sudah bertemu dengan Muhammad, seorang yang paling suka bersedekah, dan kalau bersedekah tidak takut miskin. Jadi ukuran Nabi sedekah itu tidak ada takut miskin. Dia bawa semuanya. Kambing itu dia bagi-bagikan. Akhirnya satu kampung masuk Islam. Jadi kedermawanan Rasulullah itu membuat orang kampung satu kabilah itu masuk Islam. Dan banyak lagi kisah-kisah kedermawanan Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW sangat dermawan di bulan Ramadan. Jadi ini salah satu ibadah yang tidak boleh kita lupakan, karena dengan kedermawanan kita itu banyak kebaikan yang bisa terwujud. Kedermawanan kita itulah membuat orang-orang fakir miskin bisa menjalani ibadah Ramadan dengan baik, bisa makan, bisa berbuka, dan kita dapat pahala dari puasa dia itu tanpa mengurangi pahala dia. 10 orang ibu kasih makan berbuka, berarti ibu pada hari itu seolah-olah sudah berpuasa 10 kali. Bisa, Bu, dalam sehari kita puasa 10 kali? Mana bisa? Karena puasa itu kan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sekali aja kan? Kalau kita tidak bersedekah, ya kita puasa sekali aja. Tapi kalau kita sedekah, sehari itu kita bisa berpuasa berkali-kali. Ada 10 orang kita kasih makan, udah, berarti ibu selain puasa ibu, puasa 10 orang itu pahalanya seperti ibu berpuasa 11 kali dalam sehari. Kalau lebih banyak lagi. Jadi untungnya bersedekah itu. Kemudian mungkin dengan sedekah, dengan infak kita bisa hidup masjid itu kan. Syiar di masjid itu bisa hidup. Anak-anak bisa mengaji, bisa hidup kebaikan. Sehingga apa? Sehingga agama ini dikenal oleh masyarakat. Jadi kita ada kontribusi kita kepada agama Allah ini. Dalam harta kita itu ada pahala. Orang bilang harta tidak bisa dibawa mati, ya. Salah itu, padahal bisa kan? Bisa harta dibawa mati. Caranya tadi bawa mati dengan infak, ya. Memang kalau didiamin aja ya nggak bisa dibawa mati, paling diwarisi sama ahli waris kan. Jangan bersedekah waktu sudah sudah sakit, sudah divonis, tinggal tunggu hari istilahnya kan. Itu tidak boleh lagi kita sedekah banyak-banyak. Sudah dibatasi
sepertiga, tidak boleh lebih sepertiga. Karena harta kita itu sudah tercium bau ahli waris di situ. Sudah ada jatah ahli waris itu. Nggak boleh lagi kalau udah sakit seperti itu, sepertiga dibatasi. Saya mau sedekah semua Ustaz. Selama ini saya malah sedekah, tidak bisa Bu. Karena ahli waris sudah nunggu tuh. Yang boleh cuma sepertiga, 2/3 sudah punya ahli waris. Jadi waktu sehat sedekah. Sebaik-baik sedekah kata Nabi yang kau berikan di waktu sehat, di waktu engkau pelit, di waktu engkau ingin jadi orang kaya dan takut miskin, kata Nabi. Khairus sadaqah anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Waktu sehat, waktu banyak, masih banyak selera ini, selera itu, mau pakai baju ini, mau pakai baju itu, mau beli rumah ini, beli kendaraan, masih banyak selera di situ, kita sedekah tuh besar pahala. Waktu pelit, biasa kalau kita orang sehat masih banyak keinginan, berat memberi itu, pelit, berat. Waktu itu kita sedekah, berapa besar pahala. Sedang berangan-angan jadi orang kaya, ada target jadi orang kaya nih, sedang hitung-hitung nih kalau sekian tambah, tiba-tiba ibu kurang atau bagi ya. Itu berat, itu pahalanya besar. Jadi semakin berat bersedekah, semakin besar pahala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, aku suka bersedekah di bulan Ramadan, atau aku menyukai apabila seseorang itu menambah sedekahnya di bulan Ramadan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena membantu saudara-saudaranya yang terhambat mata pencaharian mereka di bulan Ramadan karena disibukkan dengan puasa, disibukkan dengan salat, sehingga mungkin mata pencaharian sebagian saudara kita itu sedikit terganggu lah atau terkurangi di bulan Ramadan, maka kita bantu dengan sedekah kita di bulan Ramadan. Ibnu Umar, ini sahabat Nabi salafus salih juga. Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar diceritakan dalam riwayat ini bahwa dia berpuasa, setiap kali dia berpuasa dia tidak mau berbuka kecuali bersama orang miskin. Itu Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dia tidak mau berbuka kecuali bersama orang miskin. Dia pergi ke masjid untuk salat berjamaah, kemudian dia pulang ke rumahnya, dan di rumahnya sudah berkumpul orang-orang miskin. Itu kegemaran dia dalam berbagi dengan sesama. Apabila keluarganya menghalangi orang-orang miskin itu masuk, maka dia merajuk pada hari itu dan dia tidak mau berbuka di rumah. Misalnya mungkin istrinya merasa apa, nih kok tiap hari datang orang miskin ke rumah. Itu marah dia, merajuk dan dia tidak mau berbuka di rumah. Itu sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Pada suatu hari ketika dia sedang berbuka, datang orang meminta-minta. Kemudian Abdullah bin Umar pun mengambil bagian makanan berbuka dia kasih kepada orang yang meminta-minta yang ada di luar. Kemudian dia kembali lagi ke meja makannya, ternyata di hidangan itu sudah habis makanannya dimakan oleh anak-anaknya. Sehingga pada waktu itu dia tidak makan apapun. Dalam keadaan dia berpuasa, tidak ada sesuatu yang bisa dia makan. Yang ini sudah dihabisi sama anaknya, yang satu lagi sudah dia berikan kepada fakir miskin. Nah, itu contoh saja Bu, beberapa contoh salafus salih dalam bersedekah ya. Hammad bin Abi Sulaiman setiap bulan Ramadan, setiap hari dia memberi makanan berbuka bagi 500 orang. Tiap hari dia kasih makanan untuk orang berbuka 500 orang sepanjang Ramadan. Dan setelah Idul Fitri, dia memberikan kepada mereka, masing-masing mereka itu adalah 100 dirham. Berapa 100 dirham, Bu? 1 dirham itu lebih kurang kalau uang kita itu 50.000. Berarti kalau 100 dirham berapa? 5 juta. 5 juta apa 50 juta? Nah, pokoknya 100 dirham. Satu orang dia kasih 100 dirham. Dirham itu mata uang perak. Jadi begitu dermawannya Hammad bin Abi Sulaiman.
Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kegemaran mereka di dalam bersedekah dan berinfak, para salafus salih juga menjalani ibadah Ramadan ini tidak dengan bermewah-mewah di dalam makanan. Ini juga menjadi salah satu contoh teladan dari salafus salih dalam menjalani ibadah Ramadan. Jadi ada seorang khalifah namanya Al-Muhtadi, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah. Jadi ketika dia berpuasa, pada saat dia berbuka, ada tamu ya, namanya Abul Abbas Hashim ibn al-Qasim. Dia datang ke rumah khalifah. Khalifah ini kan raja ya. Kalau kita bayangkan biasanya kalau raja buka puasa gimana kira-kira meja makannya tuh? Wah, udah nggak kebayang lagi lah ya. Nggak kebayang lagi raja ini buka puasa. Abul Abbas Hashim bin Qasim datang ke rumah Al-Muhtadi, raja Bani Abbasiyah ini. Dia mau tengok gimana sih makanan raja gitu. Waktu sampai ke sana, jumpa sama Muhtadi, dipersilakan masuk, silakan. Kemudian diajak ke meja makan. Ayo silakan duduk. Kemudian mereka duduk. Waktu duduk itu, waktu berbuka telah tiba, dihidangkanlah tabak itu piring kayak agak besar gitu. Di situ isinya roti, ada roti. Kemudian ada mangkuk isinya garam, kemudian zaitun, minyak zaitun dan cuka. Ya, raja bilang, "Yuk kita makan dulu ini." Abul Abbas Hashim mengira bahwa ini makanan pembuka, mungkin nanti habis sholat ada makanan besar. Ternyata dugaan dia keliru, dugaan dia salah. Kata Al-Muhtadi tadi, khalifah tadi, "Kamu kan puasa tadi kan, lapar kan?" "Iya, jangan lupa. Kalau lapar, makan terus ini banyak-banyak, makan sampai hilang lapar." "Kenapa begitu?" "Karena setelah ini tidak ada makanan lain. Inilah makanan berbuka saya." Itu bayangkan Bu, raja, roti, minyak zaitun, cuka dan garam. Maka kalau kayak gitu menu makanan, mungkin sekali aja kita datang ke situ. Itu siapa? Al-Muhtadi. Al-Muhtadi, salah seorang khalifah Bani Abbas sih. Dia raja, tapi itulah. Itu Amirul Mukminin pada zamannya. Tapi kondisi berbuka dia seperti itu. Karena memang fokus mereka bukan itu, bukan makanan. Umar bin Khattab mengatakan, kalau Umar ini dah sahabat Nabi, "Laisa siyam minat ta'ami wasyarab wahdah, walakinnahu minal kazib wal batil wal lagwi wal hilf." Puasa itu bukan menahan lapar dari makan dan minum saja, tetapi puasa itu adalah menahan diri untuk tidak berbohong, berbuat dan berkata yang batil, berkata yang sia-sia dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa mengambil satu ibrah, satu kesimpulan bahwasanya fokus para salafus salih itu bukan soal makanan, tapi bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalau kita sekarang kan fokusnya jangan sampai batal puasa kan gitu. Tapi yang batal pola puasa kita enggak begitu perhatian kita. Makanya tengok orang meludah sebentar-bentar meludah, takut dia batal puasanya kan. Padahal lalu dah enggak apa-apa kan. Tapi takut, begitu takut. Kadang-kadang di dapur tu hati-hati waktu ngerasain makanan, jangan sampai ketelan kan. Karena takut batal puasa. Terus batal pahala puasa enggak takut. Yang batalkan pahala puasa kan ini ya, lidah kita ini kan. Lidah ini banyak yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi orang lebih sayang dengan puasa daripada pahala puasa. Bentuk puasa, casingnya, orang lebih sayang casing puasa itu daripada isi puasa itu. Jadi untuk apa kita puasa kalau pahala tidak ada? Itu sama macam kita beli durian, kulitnya aja kita beli itu. Durinya aja dapat, isinya udah kemana itu? Itu. Jadi para sahabat begitu. Imam Mujahid seorang tabi'in mengatakan, khaslatani man hafizahuma salima lahu saumu.
al-ghibah wal kadzib. Ada dua perkara yang apabila dijaga oleh orang yang berpuasa maka selamat puasanya. Ghibah dan bohong. Ghibah dan bohong. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak juga ungkapan-ungkapan para salafus salih tentang bagaimana kita, seperti yang saya sampaikan tadi, supaya tidak berlebih-lebihan dalam makan minum di bulan Ramadan, terutama pada saat berbuka ya. Jadi banyak contoh-contoh tadi, seperti Al-Muhtadi sudah memberikan contoh ya. Abi Sulaiman Ad-Darani mengatakan, fala ta'kul hatta taqdiyaha, janganlah kamu makan sampai habis, artinya sampai kenyang sekali. Fa innal akla yughayyirul aql, sesungguhnya banyak makan itu bisa mempengaruhi ketajaman akal pikiran kita. Jadi mereka, kenapa dulu mereka menuntut ilmu cepat masuk, menghafal mudah sebagainya? Itu karena memang mereka makannya tidak banyak, makannya hanya cukup untuk apa Bu? Itu supaya mereka tidak lemas saja, kuat ibadah, jadi tidak berlebihan, sehingga akal mereka betul-betul produktif. Karena kalau banyak makan, darah ini tersalur ke pencernaan, sehingga untuk berpikir sudah kurang asupan untuk kita berpikir, itu kita tidak bisa berpikir dengan baik. Abu Umran Al-Jauni mengatakan, man ahabba an yunawwar qalbuhu falyuqil ta'amahu. Barang siapa yang ingin hatinya diterangi oleh Allah, maka hendaklah dia makannya tidak banyak atau sedikit. Jadi sebenarnya masalah makan ini sudah kita sepakatilah. Semua kita sudah tahu ya. Dalam pembahasan ilmu kesehatan juga kita tahu bahwa makan banyak ini beresiko berbagai macam penyakit dan sebagainya. Kita sudah paham semua. Tapi inilah kadang-kadang yang sudah kita pahami juga kita tidak mengamalkannya ya. Aisyah mengatakan, awwalu bid'atin hadasat ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syaba'. Bid'ah pertama yang muncul setelah Nabi wafat adalah kekenyangan. Jadi kenyang itu bid'ah pertama yang muncul setelah Nabi wafat. Ada Nabi itu tidak pernah kenyang makan. Setelah Nabi wafat, orang dah pada makan kenyang. Innal qauma, kata Aisyah, sesungguhnya satu kaum, lamma syabi'at butunuhum, ketika perut mereka kenyang, jamahat biha nufusuhum ila dunya, maka nafsu mereka akan cenderung kepada dunia. Jadi ini diantara bahaya makan terlalu kenyang ini, selain persoalan kesehatan, tapi juga persoalan kecenderungan hati dan jiwa kita kepada dunia. Jadi mempengaruhi kecenderungan kita. Kita semakin menjadi orang yang cinta dunia, sehingga malas ibadah, lupa dengan akhirat. Ini diantara efek negatif dari makan yang terlalu kenyang. Dan itu biasanya terjadi di bulan Ramadan pada saat kita berbuka. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak lagi hal lain ya yang disebutkan terkait dengan kehidupan salafus salih dalam rangka mereka menjalani ibadah Ramadan, dan intinya bahwa mereka itu adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian mereka di dalam bulan Ramadan juga bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berdoa pada saat mereka berbuka puasa. Itulah beberapa atau sekelumit ya keteladanan yang bisa kita bahas untuk hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.